Terima kasih buat Gembala, buat Bapak Ibu semua yang sudah beri kesempatan melayani hal ini. 2 kali ibadah saya menikmati sekali ya. Asik banget Pak Pol, luar biasa yang selalu ya. Saya menikmati, saya diberkati, Tuhan memberkati pelayanan tim worship di media semua. Kalau tadi pagi saya berbicara, saudaraku, tulus di dalam, terang di luar. Nah hari ini, saudaraku, di sesi yang kedua saya bicara tentang gantang persembunyian. Yang ibadah pagi saudara bisa saksikan di YouTube saudara. Nah saudara, hari ini saya ingin saudara menangkap pesan ini penting saudara, karena perenungan-perenungan yang saya buat jadi khotbah ini sebuah perenungan yang menggugah, menemplah kita, karena saya juga sudah belajar juga mengizinkan firman menemplah hidup saya supaya saya juga berubah dan jauh lebih berbuah lagi bagi Tuhan. Nah, saya awali khotbah hari ini dengan sebuah quote, saudara ya. Seorang Dietrich Bonhoeffer, saudaraku, itu teolog yang salah satu teolog yang dihormati, saudaraku. Dia memperjuangkan imannya sampai dia mati dieksekusi oleh Hitler, saudara ya. Dia muncul menyuarakan kebenaran. Dia menulis banyak buku. Salah satu buku yang saya suka adalah The Cost of Discipleship, harga sebuah pemuritan. Dia berkata, no discipleship, no Christ. Tidak ada pemuritan, tidak ada Yesus. Jadi kalau ada orang Kristen tidak mau dimuridkan, tidak ada Yesus dalam hidupnya. Keren banget bukunya, saudara ya. Nah, dia waktu saudaraku memperjuangkan imannya, menyatakan terang, menyatakan hidupnya, sampai dia ditangkap Hitler, terus dieksekusi mati di kamp pembantaiannya Hitler, saudara ya. Jadi Hitler itu punya kamp-kamp pembantaian, yang satu dibakar hidup-hidup, satu tempat itu dikasih gas beracun, masukin ratusan orang, dicerobong asap, dimasukin gas beracun, mati, saudara ya. Jadi mengerikan, ada 6 juta orang Yahudi mati, saudara ya. Nah, salah satu yang dieksekusi itu adalah Dietrich Bonhoeffer, saudara, karena dia mendeklarasikan imannya kepada Tuhan. Dia nggak takut dengan rezim Hitler. Dia menulis begini, saudara, gereja hanya akan menjadi gereja bila ia ada bagi dunia. Terang yang disembunyikan adalah terang yang disia-siakan. Sekali lagi, saya ngomong gereja, saudara, mindset kita harus berubah. Mindset kita gereja itu bicara pribadi orang. Karena gereja muncul untuk menyatakan saudara dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Engkaulah gereja. Katakan sama-sama, saya adalah gereja. Coba sambil senyum kepada sebelahnya, kamu itu gereja, tahu gitu ya. Bonhoeffer berkata, hey, gereja saya dan saudara menjadi gereja sejati ketika kau ada bagi dunia. Kalau ada orang hanya hidup untuk dirinya sendiri, ada yang salah dengan kekristenan kita. Saudara gak peduli orang lain mau hancur, mau hidupnya, mau ke neraka, gak ngurus saudara. Ada yang salah dengan saudara. Kalau saudara lihat saudara, keluarga, sahabatmu, tidak ada sesuatu dorongan untuk mendoakan, minimal mendoakan atau menasehati dia, atau kalau dia salah saudara tegur, atau saudara tidak menyatakan terang, kau sedang menyanyiakan terang. Tapi saya sedang berhadapan orang-orang yang menghargai hidupnya sebagai gereja. Katakan amin, saudara. Nah, apa sih gantang? Sebelum kita masuk kepada ayat terkenal, saya pakai ayat yang sama dari pagi dan ibadah kedua, saudara ya. Nah, saudara, ayatnya itu di saudaraku, tapi sebelum masuk ke ayat Matius 5 ayat 14, gantang itu saudaraku terjemahannya sederhana. Kalau bahasa Girika dia katakan modios. Sama-sama katakan modios. Modios itu bahasa Inggrisnya, bahasa itu sebenarnya itu alat takaran. Jadi zaman itu saudara, kalau saudara biji gandum disimpannya di gantang. Saudara, yang namanya makanan untuk sayur atau apapun disimpannya di gantang, saudara ya. Jadi itu sebenarnya untuk takaran ukur atau tempat penyimpanan makanan, saudara. Tapi saudara, secara metaforis saudara, sebenarnya gantang ini melambangkan, kalau itu dipakai istilah sama Tuhan Yesus, saudara ya, itu berarti sesuatu yang harus saudara perhatikan. Kalau saudara renungkan ayat itu, iya berarti ini ada pesan penting. Jadi metaforisnya adalah gantang itu sesuatu yang bisa dipakai oleh si jahat menutupi atau meredupkan terang Kristus dalam hidup orang percaya. Di mana ayatnya, Pak? Mari kita lihat slide saya berikutnya.
Nah, yuk kita baca sama-sama surah Matius 5 ayat 14 sampai 16. Ya, ayat yang berbeda, ayat sama tapi topiknya berbeda, saudara. Yuk sama-sama kita baca 1, 2 ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya apa dikatakan? Mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di sorga. Saya menulis quotes-nya gini, saudara, identitas Anda menentukan panggilan Anda. Panggilan Anda menentukan perkenanan. Sekali lagi, yuk kita baca, ada quotes di bawah. Identitas Anda menentukan panggilan Anda. Panggilan Anda menentukan perkenanan. Kapan mikrofon ini berkenan kepada penciptanya? Saya tidak tahu siapa nama pencipta mikrofon. Tapi waktu dia merancang mikrofon, yang dipikirannya adalah gimana ada satu alat bisa mengeraskan suara sehingga dia tidak perlu berteriak sedemikian kencang supaya ratusan bahkan sampai radius berapa meter kedengaran suara. Itu yang muncul di pikiran penciptanya. Saya pengen buat sebuah alat supaya ada seorang di sebuah ruangan atau di lapangan terbuka, ketika dia bicara suaranya didengar oleh bahkan ribuan orang. Kalau suara normal, saya pernah khotbah di hadapan KKR di lapangan terbuka, sudah. Saya bahkan pernah, saudara, itu suaranya mendengar, sudah kedengaran tapi saya pernah khotbah di sebuah ruangan, tiba-tiba listrik mati, speaker mati. Saya ngomong, wah, udah ngos-ngosan. Sana Pak, kurang jelas suaranya Pak. Waduh. Padahal saya pikir ruangannya suara saya, orang Batak biasa teriak-teriak, pasti kedengaran di sana. Pak, agak samar-samar katanya, saudari. Kapan mikrofon ini sudah berkenan kepada ciptanya? Ketika dia menggunakan panggilannya mengeraskan suara. Jadi kalau panggilan mikrofon ini tidak dipakai untuk mengeraskan suara, dibuang saja mikrofonnya, karena dia kehilangan identitasnya. Namanya juga mic, harusnya untuk mengeraskan suara. Jadi mic ini punya identitas, namanya mikrofon. Apa panggilannya? Mengeraskan suara. Ketika dia mengeraskan suara dengan maksimal, dia berkenan sama penciptanya. Saudara lihat, ayat ini bilang, saudaraku, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah, itu predikat, subjek kalau bahasa Indonesia, yang namanya kata pengikutnya predikat. Kamu adalah terang dunia. Itu sedang menyetapkan sebuah identitas. Saudara dikasih label, saudara dikasih sebuah stigma yang positif sebenarnya. Kamu ini terang dunia, itu identitasmu, itu predikatmu, identitasmu terang. Maka terang itu punya tanggung jawab untuk bercahaya. Identitas sebagai terang memikul sebuah tanggung jawab, memikul bahasa rohaninya adalah panggilan, the calling. Kalau kamu adalah terang, kamu punya panggilan menerangi. Kalau lampu ini, saudaraku, punya panggilan menerangi, kalau dia mati, buang bohlamnya, beli lagi yang baru. Kenapa? Bohlam atau lampu punya panggilan untuk, punya tanggung jawab atau punya tugas untuk menerangi ruangan. Kalau enggak ganti, enggak kepake, karena lampu diciptakan untuk menerangi. Waktu Tuhan ngomong, kamu dipanggil jadi terang, kamu adalah terang, itu panggilan saudara, identitas saudara. Lihat, waktu engkau bercahaya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Tadi ibadah perdana, ibadah 1 saya bilang,
Saudaraku, kalau kita tidak bercahaya, tidak normal. Jadi cahaya itu kan bicara, cahaya itu Bapak Ibu bicara sesuatu yang dilihat. Cahaya itu bicara pengaruh hidup kita. Cahaya itu bicara bukan hanya influence, tapi bicara dampak hidup kita. Orang bisa lihat hidup kita. Orang bisa rasakan hidup kita. Orang menyukai kehadiran kita. Orang merasa diberkati lewat keberadaan saudara. Jadi waktu saudara adalah terang, saudara tidak berdampak. Terang itu kan bicara sesuatu yang benar. Semua yang bersifat terang itu berasal dari hakikat saudara yang ditaruh Tuhan. Beribadah, saudaraku, itu sesuatu yang menyenangkan Tuhan? Ya, dia terang, dia menyukai ibadah. Yesus sang terang dunia, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yesus mendeklarasikan dirinya terang. Dan sesuatu yang menyukai Tuhan, itu adalah manifestasi terang. Jadi waktu saudara beribadah, itu natural saudara. Itu normal. Jadi kalau ada orang Kristen, Pak, kenapa nggak beribadah sudah seminggu, udah 2 minggu, udah sebulan? Kekristenannya nggak normal. Sakit dia. Jangan-jangan udah mati rohani kalau nggak mau lagi. Coba bolehkah saudaraku tanya sebelahnya, kamu normal nggak? Tanya dulu saudara. Takutnya nggak normal. Siapa yang menyadar saya ini Pak orang Kristen normal, Pak, angkat tangan saudara. Orang Kristen normal jadi terang gitu saudara ya. Bisa angkat tangan? Berat sekali angkat tangannya. Siapa di sini adalah terang, angkat tangan. Yang merasa hidupnya gelap dan adalah gelap. Enggak kan? Semua sadar kita terang. Bukan saya yang ngomong. Firman, kamu adalah terang. Berarti normalnya bercahaya. Jadi sebenarnya kalau Tuhan berkata hendaklah terangmu bercahaya, itu bukan kalimat biasa. Itu kalimat yang menohok sebenarnya. Itu seperti menyinggung kita, menemplak kita. Hei, bercahaya dong. Kamu kan terang. Tuhan gimana caranya? Perbuatan-perbuatanmu harus baik. Tadi sesi pertama saya bilang kalos itu perbuatan baiknya apa? Beribadah excellent, melayani benar-benar luar biasa, semangat. Kalos itu apa Pak? Kalau nyanyi, saudara nyanyi sungguh-sungguh, kalos itu. Waktu saudara dengar firman, saudara dengar sungguh-sungguh, kalos itu. Saudara bekerja di dunia pekerjaan, saudara bekerja dengan tanggung jawab, itu kalos itu. Waktu saudara studi, kuliah dengan benar, jadi berkat di kampus dengan keluarga, itu kalos itu. Itu natural saudara. Itu normal. Kenapa? Kamu adalah terang. Identitasmu itu melekat dalam hidupmu. Nah saudara lihat slide saya berikutnya. Waktu saudara lihat begini lewat kebenaran ini, dahulu kamu kegelapan. Memang dulu waktu kita belum lahir baru, kita masih ada dalam kegelapan. Kita malas ke gereja, nggak mau disuruh berdoa, apalagi mau memberkati. Boro-boro saudara. Kenapa? Saudara hidup dalam kegelapan. Hidup di dalam natural gelap itu semua yang jahat. Alkitab berkata semua yang gelap, yang jahat itu natur dosa. Natur dosa membuat hidupmu gelap, tidak menyukai terang. Engkau hidup berkubang dengan lumpur dosa. Sehingga disuruh kebaktian, jangankan kebaktian, jangankan baca Alkitab saudaraku. Wong hidup dalam dosa. Tapi Efesus berkata, dulu memang kamu natur dosa, gelap hidupmu. Tapi waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, waktu engkau percaya Yesus, waktu engkau menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamatmu, engkau jadi terang. Engkau berpindah dari gelap kepada terang. Statusmu berubah. Tadinya gelap, sekarang jadi terang. Status itu, identitas itu datang waktu engkau memutuskan berpindah dari gelap kepada terang. Kau jadi gereja. Eklesia artinya dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Kapan
Kapan kita jadi gereja? Waktu engkau keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kau diselamatkan, kau jadi anak Allah. Detik itu statusmu berubah, identitasmu disebut, kamu adalah terang. Jadi saya tidak akan mengkhotbahkan ayat ini kamu adalah terang kepada orang yang belum percaya Yesus. Karena identitas itu hanya diterima, layak disandang jadi predikat kita ketika saudara berkata, saya anak-anak Allah. Siapa di sini yang menyadari dia adalah anak-anak Allah? Angkat tangan. Semua, puji Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan, semua ada di ruangan anak Allah. Berarti engkau punya status, identitasmu adalah anak terang, anak-anak Allah. Engkau adalah terang dunia. Katakan amin, saudara. Jadi ada dua hal penting, saudara, yang saudara harus garis bawahi. Dua poin ini penting bagi saudara. Tadi pagi saudaraku ibadah perdana juga saya bisa 2 poin. Nah hari ini juga saya bahas 2 poin, saudara. Yang pertama yang kau harus hidupi adalah ingat, ada pilihan Tuhan. Bukan kamu yang memilih Tuhan, Tuhan yang milih kita. Kamu dipilih, dipanggil jadi terang dunia. Coba baca ayatnya 1 Petrus. Ini ayat dalam terjemahan baru. Ini terjemahan BIMK, saudara ya. Yuk sama-sama kita baca dulu dari terjemahan baru. Tetapi apa? Kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan apa? Perbuatan yang besar dari Dia, yang apa? Telah memanggil siapa, saudara? Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terjemahan BIMK. Tetapi kalian bangsa terpilih, sama-sama katakan terpilih. Imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Bayangin ya, Allah memilih, kamu dipilih, saudara. Dan apa? Ada 2 kata penting, dipilih, dipanggil. Sama-sama katakan dipilih, dipanggil. Keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang. Dengan maksud apa, saudara? Menyebarkan berita. Lihat, saudara, kenormalan terang akan menjadi sebuah konsekuensi rohani. Kamu harus menyebarkan berita. Kamu harus berdampak. Kamu gelap, ditarik jadi terangnya. Kamu harus beritakan. Kamu harus saksikan. Kamu harus mempengaruhi kehidupan. Kamu harus berdampak dalam kehidupan orang lain, kehidupan keluarga, istri, suami, anak, orang tua, kepada sahabat, kepada siapapun. Kau harus berdampak. Kau harus punya pengaruh. Kau harus melihat orang berkata begini, ih beneran ya kamu orang Kristen, hidupmu beda loh. Yang sana menyakiti, yang sana melukai, yang sana nipu, kamu enggak, kamu hidup bener. Kenapa? Ada pengaruh. Karena kamu dipilih. Ayat ini bilang dipilih, dipanggil. Itulah sebuah kehormatan. Tidak semua orang dipilih dan dipanggil. Waktu ini bilang Allah memilih, dipilih, tapi dari sekian pilih tidak semua otomatis juga meresponi panggilan. Jadi kalau saudara ada di ruang ini berarti saudara dipilih dan saudara meresponi panggilan itu. Panggilan saudara apa? Terang dunia. Katakan sama-sama, terang dunia. Saudara, slide saya berikutnya. Ada seorang yang ateis. Ateis, tahu ya ateis ya? Oke. Ya, di gambar sesudahnya coba ya, sebelum masuk ke sini. Ah, saudara, ada seorang ateis bernama saudaraku C.S. Lewis. Lewis ini, saudaraku C.S. Lewis ini, dia nggak percaya Tuhan. Dia benci orang Kristen. Pokoknya kalau kebaktian mungkin dilempari, saudaraku, dia supaya terganggu. Dia ateis, nggak suka dengan Tuhan. Pokoknya semua yang berkaitan sama Tuhan dia paling benci, nggak suka. Tapi waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia diubah sama Tuhan, hatinya diubah sama Tuhan, terus dia cinta sama Tuhan. Kerjanya cuma penulis novel sebenarnya, saudara ya. Dia seorang penulis, saudara. Terus dia bilang begini, gimana caranya
Saya ingin menyaksikan kasih Tuhan ini. Kan saya cuman bisanya nulis. Jadi dia menulis sebuah buku bernama The Chronicle of Narnia. Dia mendeskripsikan Yesus singa dari Yehuda, tapi dalam konteks novel, saudara. Akhirnya dia membuat tulisan Yesus, The Lion, The Witch, and the Wardrobe. Saudaraku, sebenarnya dia ingin mendeskripsikan semua orang supaya nggak alergi dulu, nggak antipati orang non-Kristen, orang yang ini. Nangkap dulu spiritnya ini sebenarnya apa. Dia sedang mengangkat berita tentang Yesus Juru Selamat. Singa itu menyelamatkan, singa itu juru selamat. Sampai akhirnya Hollywood memilmkan novelnya, saudaraku. Dibuatlah film The Chronicle of Narnia. Kenapa, saudara? Karena Lewis menyerahkan hidupnya kepada. Kalau saudara baca buku-bukunya, dia menulis Mere Christianity, dia menulis banyak buku, jutaan orang diberkati. Jadi artinya, kalau ada orang berkata, Pak, saya ini nggak bisa jadi terang. Saya cuma ibu rumah tangga, saya cuma mahasiswa, saya cuma staff, saya Pak cuma tukang beca, Pak saya cuma office boy, saya Pak cuma begini. Hei, nggak ada yang bisa membatasi terang. Terang di dalam saudara tidak dibatasi oleh status, gelar, jabatan, pekerjaan, atau apapun yang membuat saudara berkata, nggak mungkin. Karena kenaturalan terang tidak dibatasi oleh apapun. Begitu saudara masuk ke ruangan gelap, bahkan saudara berkata, Pak saya hanya lilin kecil, gelap yang paling pekat. Saudara nggak perlu usaha yang besar untuk menerangi. Cuman nyalakan aja lilinnya. Lilin kecil tiba-tiba bisa mengalahkan ruangan yang paling gelap sekalipun. Walaupun tidak terang, tapi saudara bisa jalan dan lihat jalan saudara. Karena terang tidak pernah bisa dikalahkan oleh kegelapan. Terang itu menyertai saudara, karena itu identitas saudara. Jadi tidak ada bisa menyembunyikan terang. Kalau saudara tidak bisa dirasa, jangan-jangan yang salah kitanya. Karena Dietrich Bonhoeffer berkata, terang yang disia-siakan, disembunyikan, itu terang yang disia-siakan. Jadi kita nggak menjadi gereja. Kalau kita menjadi gereja yang sungguh-sungguh sudah dipanggil keluar dari gelap kepada terang, harusnya ibadah itu kenormalan. Sudah akan merasa, aduh, nggak gereja kayaknya ada yang salah nih ya. Kalau masih bunyi itu normal. Karena terang itu nggak suka kalau nggak gereja itu gelap, saudara. Aduh, kayaknya ini nggak boleh nih. Saudara tahu itu gelap. Kalau masih bunyi, saudaraku, saudara, oh iya. Kenapa, saudara? Normal. Terang itu membuat kita melakukan apa yang benar. Karena di dalam terang hanya ada kebenaran. Di dalam gelap hanya ada kegelapan dan kejahatan. Makanya kalau saudara beribadah, semangat, memuji Tuhan, melayani Tuhan, memberi bagi Tuhan, itu manifestasi terang. Kalau saudara berat melakukannya, saudara berat beribadah, berat dengar firman, berat kalau nonton, semangat. Kalau nonton drakor 16 series, semangat. Tapi begitu dengar firman langsung berat. Ada yang tidak normal. Karena saudara dipilih, dipanggil jadi terang. Itu kenormalan saudara. Kalau berat melayani, disuruh melayani, aduh Pak jangan saya dulu Pak. Kalau berat kita memberi persembahan, mengembalikan milik Tuhan, terang sedang dipertanyakan dalam hidup saudara. Kembali kepada slide saya sebelumnya. Lihat saudara, karena kau bukan memiliki, kamu adalah terang. Kalau saudara punya handphone, memiliki handphone, nanti saudara bisa nggak punya, bisa hilang, kecemplung ke air, ke got, dicuri, diambil, rusak, nggak punya lagi. Itu memiliki. Jadi kalau kamu memiliki terang, bukan, Alkitab nggak bilang kamu memiliki terang, kamu adalah terang. Katakan sama-sama, saya adalah terang. Jadi cara untuk memuliakan Tuhan harus percaya.
Itu panggilan kita yang otentik, yang asli. Menerangi dunia yang gelap. Menerangi dimanapun saudara berada, saudara sudah jadi terang di sana. Di dunia pekerjaan, di dunia pelayanan, di dunia pendidikan, di dunia selebriti, di dunia hukum, di dunia media. 7 bidang kehidupan. Saudara harus mewarnai di sana. Karena setiap kesaksian hidup kita bisa menuntun orang lain dari gelap menuju terang. Katakan amin, saudara. Jadi kalau C.S. Lewis berkata, saya dulu ateis, tapi saya berubah. Semua kita dipanggil. Dulu saya orang minder. Mindernya minta ampun. Khotbah gak bisa, nyanyi gak bisa. Satu kali saya bilang, Tuhan saya pengen berdiri di hadapan banyak orang, tapi saya minder, introvert, pemalu. Ngomong aja gemetar, Tuhan. Tolong saya. Saya berdoa, berpuasa, saudaraku. Saya masuk sekolah Alkitab, saya ingat tahun 2001. Berpuasa 3 hari nyanyi. Di saudaraku, di setiap beston pagi itu saudaraku, saudaraku masih tidur, saya jam 2 pagi, saya udah naik, saudaraku, di atas itu di tempat kita ruang doa, saya udah di atas nangis. Tuhan saya minder, saya nggak bisa ngomong, gimana saya mau jadi terang, saya nggak bisa menyampaikan kebenaran di hadapan banyak orang. Saya nggak lupa 2001 tiap jam 2 pagi saudaraku, saya berteriak nangis sama Tuhan, saya mau berkhotbah juga Tuhan, saya masuk sekolah Alkitab ini supaya saya bisa jadi terang. Dia mengubah orang yang minder, yang ngomong gemetaran, yang gagap-gagap model seperti saya, bisa berdiri di hadapan saudara, bisa berkhotbah dari pulau ke pulau, dari timur ke barat, dari barat sampai dari barat ke Papua, dari sampai ke Sangir paling utara. Saya pelayanan dari orang yang nggak bisa. Saya nggak bisa nyanyi Tuhan, minimal nggak meleset dari nada Tuhan. Suara saya ya ampun, kunci C saya larinya ke kunci Z, pasti nggak nyambung, fales. Kalau saudara tahu saya 20 sekian tahun yang lalu, kalau saya mimpin pujian, kalau pujian tadi kan WL sama singernya kan enak-enak suaranya, apalagi speaker soundnya mantap begitu, enak. Kalau saya pegang mic WL, saudara langsung rebah dalam hadirat yang lain. Kenapa? Suara saya menggetarkan membuat saudara rasanya kayaknya pecah, suara gak nyambung. Tuhan saya mau jadi terang. Tuhan bisa ubah loh, minimal gak meleset. Tuhan saya gak bisa bikin lagu, nyanyi aja, musik aja gak bisa. Saya belajar main gitar bertahun-tahun gitu-gitu aja. Saya lihat tadi main drum enak, saya lihat Pak Paul asik banget main bassnya ini. Saya main gitar aja, udah kapalan tangan kita dulu, gak bisa. Cuman ya pokoknya kunci bisa nyanyi aja gitu ya. Kalau disuruh ngiring lagu, jangan, sudah kayak mimpi berat. Tuhan saya pengen nyanyi, Tuhan bisa buat saya mulai sesuai kunci. Tuhan saya pengen ciptain lagu, padahal musik gak bisa, nyanyi aja bergumul. Saya menciptakan 17 lagu, sudah saya lagi atur rekaman-rekamannya. Kenapa saudara? Hidup kita ini, natur kita ini terang. Kalau saudara rindu jadi terang, Tuhan sang sumber terang itu bisa memakai saudara. Katakan amin. Apa yang saudara Tuhan rindu pakai saudara, tergantung saudara mau atau tidak. Makanya poin yang kedua saudara, penghalangnya apa yang kedua? Buang gantang persembunyian saudara. Katakan sama-sama, buang gantang persembunyian. Kenapa saudara? Terang harus diletakkan di kaki Dian, jangan disembunyikan. Orang percaya dipanggil untuk berdampak, bukan hanya selamat. Selamat itu nanti kalau kita meninggalkan. Percaya Yesus, kamu selamat. Iya benar. Kamu percaya Yesus gak? Kan penginjilan kita begitu. Kamu percaya Yesus gak? Kalau nggak percaya Yesus, kamu neraka. Kalau kamu percaya, kamu selamat. Ya itu benar. Tapi selanjutnya waktu saudara udah terima keselamatan, apa yang saudara harus lakukan? Berdampak jadi terang. Keselamatan pasti. Nanti kalau kita meninggalkan dunia ini, keselamatan kekal jadi bagian saudara. Tapi bukan waktu kita jadi nganggur-nganggur rohani kan?
Karena banyak orang Kristen hari ini pengangguran rohani. Kenapa? Nggak jadi terang. Menyembunyikan terang. Terang yang dibiarkan bersinar. Membuat orang melihat perbuatan yang baik, memuliakan Bapa. Saudara, ada satu quotes bagus dari seorang Charles Spurgeon berkata begini. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi terang. Suaranya harus mantap. 1, 2 ya. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi terang di gereja. Tapi apa? Terang dunia. Katakan sama-sama, terang. Yesus bilang kamu adalah terang dunia. Berarti kelas kita harusnya kelas dunia. Kalau pemain sepak bola, wah Pak, ini pemain sepak bola kelas dunia. Kalau ahli musik, wah dia Pak gitaris kelas dunia. Kelas kita memang harus dunia, bukan kelas lokal. Saudaraku, di gereja kita bisa pelayanan kelas dunia. Katakan amin. Saudara, penyanyi kelas dunia, singer kelas dunia, pengkhotbah kelas dunia. Katakan amin. Aser kelas dunia, senyumnya mantap. Shalom, apa kabar? Mahatma Gandhi di sesi pertama saya katakan tertolak karena aser. Dilotin, sendalnya sendal swallow, sendal kamar mandi, bajunya dasteran, 1 jahitan, ditolak saudara. Sorry, model kayak kamu nggak cocok di gereja. Yang aslinya pakai jas. Akhirnya dia benci sama orang Kristen. Seandainya asernya GBT itu hidup, satu benua India dimenangkan bagi Yesus. Karena aser saudara senyumnya ramah begitu kan ya. Pelayannya ramah, bercahaya, kelas dunia. Weh, dahsyat. Ini gereja penuh dengan jiwa-jiwa. Kenapa? Karena saudara melayani dengan kelas dunia. Kamu terang dunia. Katakan amin saudara. Nah saudara, ada 4 gantang persembunyian yang menghalangi kita menjadi terang kesaksian. Yang pertama itu gantang ego. Gantang ego itu akan berpikir, ya hidup gua. Ya urusan lo gitu ya, orang Jakarta bilang begitu kan. Itu jadi bahasa terkenal. Gak pusing ya, kamu mau mati terserah. Jadi kita hanya sibuk mikirin diri kita. Yang penting aku kaya, yang penting aku diberkati, yang penting aku ke gereja. Gak mau tahu. Pokoknya semuanya muaranya ke diri. Pelayanan juga untuk populer, untuk terkenal, untuk dilihat. Jadi ego. Ketika ditegur, ketika dinasihati gak bisa. Ya kan, ngambek, gak mau pelayanan, gak mau dijadwal. Pindah, itu ego sudah. Orang kalau dikuasai oleh musuh dari kerajaan Allah itu ego. The enemy of the kingdom of God is the kingdom of self katanya. Musuh dari kerajaan Allah, kerajaan ego. Malaikat jadi iblis karena apa? Ego. Aku mau, aku hendak 5 kali hendak. Malaikat jadi setan. Kita berpuluh-puluh, beratus kali aku belum berubah jadi setan kan? Ada setan di sebelah saudara? Enggak kan? Malaikat 5 kali, aku mau, aku hendak jadi setan loh saudara. Jadi iblis. Ego. Gantang kedua saudara, dosa kepahitan. Kenapa sih Pak saya gak bisa jadi terang? Sederhana. Ada yang belum beres dalam hidup. Kepahitan kita. Saya melayani, saya dari 2003 saudaraku sudah diundang ngisi ratusan retret, selalu dosa kepahitan. Itu yang jadi akar penyebab. Ada yang kepahitan sama bapak, ada kesahitan sama ini, kepahitan. Wah, itu membuat orang gak bisa jadi terang. Dosa membuat saudara terpenjara oleh kegelapan. Bagaimana mungkin engkau bisa jadi terang? Engkau ada dalam kegelapan. Gelap gak bisa memenangkan gelap. Kau harus keluar dari gelap menuju terang. Sesudah waktu kau terang baru bisa menerangi. Gantang yang ketiga, takut minder. Saya dulu itu orangnya, saya produk orang yang takut minder. Tuhan, minder. Saya selalu duduk paling belakang. Saya selalu suka bersembunyi. Tapi Tuhan ubah saya seperti kesaksian saya tadi. Yang keempat, gantang zona aman. Pak, kenapa nggak pelayanan? Iya Pak, jauh. Bapak nggak tahu ya.
Rumah saya ke gereja 1 jam. Belum macet, belum sibuk. Iya kan? Ada satu ibu saya layani kan. Emang Bapak bisa berkati? Itu pelanggan saya tuh hari Minggu paling banyak Pak. Saya buka toko paling larisnya hari Minggu. Katanya gitu ya. Saya bilang, Bu, sumber berkat ibu itu Tuhan, bukan warungnya ibu. Saya bilang, Tuhan mau berurusan sama warungnya ibu. Saya bilang, saya bukan suara tinggi gak saudara. Tuhan saya hanya bilang, masa saingan Tuhan warungnya ibu? Kalau Tuhan tutup warung supaya gak ada saingannya, ibu rela? Kaget dia. Seringkali saingan Tuhan adalah pekerjaan kita. Apa yang membuat kita nyaman? Apa yang membuat orang saudara aman apa? Harta. Waduh, tabungan saya Pak kalau itu deposito Pak. Saya baru aman, baru tenang. Loh, saingan kita selalu zona aman. Saudara, orang kalau sungguh-sungguh mengerti harga penebusan untuk jadi terang dari gelap kepada terang, itu harganya nggak mudah. Salib, dipaku, ditombak, mahkota duri, itu harga untuk sebuah perpindahan status dari gelap kepada terang. Terus berkata, Pak saya mau jadi terang, tapi saya nggak mau bayar harga. Ada yang salah, kau belum Kristen, kau belum bertobat sama sekali. Itu saya kalau ditanya, Pak kenapa ada orang itu belum bertobat itu? Masih belum terubah, masih gelap itu. Kenapa? Kalau orang udah pindah dari gelap kepada terang, itu harganya nyawa. Itu harganya darah yang tercurah. Itu pendarahan di otaknya Yesus. Itu lambung yang memenuhi paru-parunya untuk menebus dari gelap kepada terang. Jadi kalau ada orang mempertahankan zona aman, Pak ayo pelayanan. Pak saya itu biasanya bangun jam 10 Pak. Aduh gak bisa, sorry. Belum. Kenapa? Terang kenormalan saudara melayani. Terang kenormalan saudara beribadah. Terang kenormalan saudara bayar harga untuk mengikuti Yesus. Karena harga penebusan gelap jadi terang. Itu Yesus harus turun meninggalkan kenyamanannya. Yesus harus jadi hamba yang hina. Dia menanggalkan reputasi dan kenyamanannya. Terus kita nggak mau menanggalkan reputasi dan kenyamanan. Jangan-jangan kita belum percaya Yesus. Itu saya. Tapi saya berdoa jemaat GBT di tempat ini, orang-orang yang radikal, bayar harga, mengikut Tuhan, beribadah, melayani Tuhan. Tepuk tangan bagi saudara. Saudara, saya tutup dengan ini saudara. Ini cerita yang sama di closing firman Tuhan. Saudara, Catherine Loos ini punya suami penjaga sipir. Saudaraku, sipir penjara, kepala sipirnya itu di penjara Sing Sing. Itu dulu sebelum ada penjara Alcatraz. Sekarang kan penjara Amerika yang paling itu kan Alcatraz. Dulu Sing Sing, pembunuh berdarah dingin, semua penjahat. Itu kayak Nusa Kambangannya Amerika waktu itulah ya saudara ya. Jadi penjahat-penjahat semua di situ. Nah istrinya bilang begini, saya itu pengen melayani, masa cuma ngurus suami, ngurus anak kerjaku. Aku pengen melayani, aku pengen jadi terang. Loh kalau mereka aniaya kamu, kata suaminya, mereka penjahat. Masa sih aku melayani mereka dengan tulus, dengan kasih Tuhan enggak? Mereka menyakiti saya, mereka tega menyakiti saya. Berminggu-minggu dia merengek-rengek, Pak aku pengen melayani mereka. Aku pengen menyentuh hidup mereka supaya mereka mengenal kasih Yesus. Akhirnya lulus suaminya ya, saudara. Pertama dikawal, ditemani sama penjaga-penjaga pakai senjata. Dia duduk sama orang buta yang karena dihajar karena dia melakukan kejahatan. Diajari baca huruf braille untuk orang buta. Dia menasihati, menghibur orang yang depresi, mungkin karena di penjara bertahun-tahun jadi depresi. Dia hibur mereka, ikut olahraga. Saudaraku, dia ada berminggu-minggu. Saudaraku, dia ada bersama. Sampai-sampai dia dijuluki malaikat jelmaan Yesus di Sing Sing. Dia bayar harganya. Dia siap melewati respon orang bisa menganiaya dia. Dia bawa lagi anaknya, putri-putrinya 4 orang. Oh nggak takut anak kita nanti disakiti? Enggak katanya. Kalau aku mengasihi mereka, Tuhan pasti bela saya. Nekat. Benar-benar itu butuh iman, saudari, sungguh-sungguh. Orang mengasihi Catherine.
Orang setiap kali datang, wah itu penjara yang paling menakutkan tiba-tiba menjadi ceria. Setiap kali datang semua orang bersenyum. Catherine, Mrs. Catherine, malaikat jelmaan Yesus. Semua orang berbahagia. Satu pagi ada pengemudi ugal-ugalan nabrak, saudaraku. Catherine mati di tempat. Pendarahan, meninggal, saudara. Jadi mereka tunggu-tunggu kok belum datang. Mereka goncang jeru-jeru, mana Mrs. Catherine kok belum datang. Bayangin penjahat menanti wanita bernama Catherine Loos hidup-hidup. Padahal badannya besar, tatoan, kumisnya kayak gagang telepon. Oh, semangat mana Mrs. Catherine. Begitu mereka tahu meninggal, mereka nangis meraung-raung. Meraung-raung. Bahkan waktu mereka minta diizinkan melayat, saudaraku, sempat ditolak karena takut kabur. Itu mereka berangkat jalan kaki berkilo-kilo, berapa jam, pulang ke penjara. Gak ada satupun yang melarikan diri. Semua berangkat dengan di borgol itu. Gak ada yang melarikan diri. Dan waktu Sing-Sing ditutup karena sudah tidak layak lagi dihuni, saudara. Saudara tahu waktu dibuka pelayanan sosial, saudara tahu yang melayani jadi anggota-anggota dan staf-stafnya mantan-mantan narapidana. Mereka bilang, Catherine Loos istrimu, karena suaminya mendirikan itu, sudah menolong dan jadi terang bagi kami. Kami juga mau jadi terang bagi masyarakat. Saudara, maukah engkau bayar harga mengikut Yesus? Bayar harga melayani, bayar harga ekspresikan. Keluar dari zona nyaman, saudara. Karena 4 gantang itu, saudara. Gantang ego, gantang dosa, kepahitan, gantang kenyamanan kita. Itu bisa jadi persembunyian, saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi persembunyianmu. Saya tidak tahu. Tapi bolehkah saudara bangkit berdiri hari ini? Coba lihat lagi kembali kepada gantang itu. Slide sebelumnya. Coba dari 4 ini saya jemput saudara bangkit berdiri, saudara. Jemaat Tuhan. Saudara lihat 4 gantang ini. Apa yang membuat engkau terhalang jadi terang? Apakah ego? Kau hanya berpusat, yang penting aku ibadah Pak, yang penting aku gereja. Saudara, jangan hidup untuk ego. Apakah dosa? Ayo beresin sama Tuhan. Apakah takut minder? Ayo layani Tuhan. Saya orang minder. Bisa diubah sama Tuhan. Tidak ada yang gak bisa diubah. Apakah zona aman? Jarak, waktu, tenaga menjadi sebuah yang saudara jadikan alasan? Apakah saudara hobi atau susah melakukan ini? Ayo saudaraku. Harga penebusan kita untuk menjadi terang mahal. Jangan biarkan 4 gantang ini, saudara. Coba slide saya yang terakhir. Kita tutup dengan baca ini, saudara. Yuk sama-sama kita baca. Tozer berkata begini, dunia tidak akan melihat Kristus bila orang percaya menyembunyikan terang mereka di balik apa? Kesibukan, kemalasan, atau dosa. Yang teolog dan filsafat Kristen yang dihormati bernama Tozer berkata, apa gantang? Jangan-jangan gantangmu itu kesibukan. Sibuk Pak, gak ada waktu untuk gereja. Itu gantang persembunyian yang bisa membuat Tuhan itu tidak berkenan. Kemalasan, dosa. Yuk kita beresin sama Tuhan. Ayo responi Tuhan, sudah. Yes. Apakah kau rindu menyenangkan Tuhan? Kalau kau rindu menyenangkan Tuhan, buang semua gantang itu. Gantang ego buang, gantang kemalasan buang, gantang kenyamanan buang, dosa kepahitan buang. Kalau kau rindu menyenangkan Tuhan, yang merindu menyenangkan Tuhan, angkat tangan saudara. Saya mau berdoa bagi engkau. Lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat yang rindu menyenangkan Tuhan. Yang rindu memuliakan Tuhan lewat hidupnya. Yang rindu memuliakan Tuhan dengan talentanya, dengan jabatan, dengan apa yang dimiliki, dengan waktunya. Pakai Tuhan. Supaya kami nggak bersembunyi di balik gantang-gantang kami. Karena Engkau sudah menentukan, memilih kami, memanggil kami jadi terang. Kami mau menyenangkan Engkau. Menyenangkanmu. Aku berdoa. Syama.
bangkit menjadi terang yang memuliakan Tuhan. Oh, riarala. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Biar kami tetap bersyukur buat kasih setia Tuhan. Engkau yang menjadikan kami terang Tuhan, panggilan pilihan buat setiap kehidupan kami untuk memancarkan cahaya di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami percaya lawatan kasih kuasa-Mu menyertai memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu, menerangkan dalam kehidupan kami, memberkati dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, masa depan anak-anak yang ada. Tuhan Kau memberkati pelayanan, sidang jemaat yang dilayani, Tuhan Kau memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih teguhkan kami untuk kami menjadi terang yang tidak disembunyikan, tapi kami boleh memancarkan terang itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan teruslah memberkati kami, baik melalui usaha pekerjaan, kedinasan, wira swasta, perdagangan. Tuhan Kau yang memberkati, mencukupi kami, memelihara kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan terus memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Puji haleluya. Amin.